puasa nggak kerasa abis itu libur lebaran. Ada yang udah punya rencana untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kalau iya, jangan lupa udah ada aturan baru yang satu ini. Pembatasan barang bawaan mulai dari tas, sepatu, baju, sampai elektronik. Buat apa sih? Kita diskusi. Koper tak sampai isi koper hilang, nggak tahu kemana. Keluhan ini ramai di timeline media sosial Twitter 24 jam terakhir. Warganet protes dengan aksi petugas bea cukai yang diduga mengobrak-abrik barang bawaan penumpang perjalanan luar negeri. Pertanyaannya, emang boleh? Ternyata ada aturan baru jumlah barang bawaan pelaku perjalanan luar negeri yang diatur dalam Permendak nomor 3 tahun 2024 resmi berlaku sejak 10 Maret kemarin. Apa aja? Alas kaki maksimal 2 pasang, tas maksimal 2 pieces, barang tekstil jadi maksimal 5 pieces, elektronik 5 unit dengan nilai maksimal total $1.500, handphone, tablet, handheld maksimal sebanyak 2 unit dalam waktu 1 tahun. Kenapa ya barang konsumtif ini jadi dibatasi? Apa karena bisnis just tip yang makin merajalela? Jadi ini dianggap merugikan pendapatan negara, merugikan juga dari sisi pelaku usaha lokal. Tapi yang harus dicermati adalah pengawasan dari just tip itu, kalau memang tujuannya untuk pengawasan yang lebih ketat, bukan dilakukan dengan mengatur rinci barang bawaan yang harus dibawa berapa, kemudian baju yang harus dibawa berapa. Karena semakin rinci itu akan memunculkan beberapa masalah baru. Salah satunya Indonesia akan dianggap terlalu ketat mengatur soal barang bawaan dari luar negeri, dan ini akan dianggap sebagai tidak pro terhadap wisatawan, terutama turis-turis asing juga yang mungkin semuanya akan dicurigai membawa barang untuk just tip. Masih ingat kan kejadian yang satu ini? Jumat pekan lalu, Dirjen Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama BPOM memusnahkan 1 ton roti milk ban asal Thailand. Ada lebih dari 2.000 box roti viral yang disita dari 33 penindakan sepanjang bulan Februari. Rata-rata setiap penumpang membawa puluhan sampai ratusan box. Jelas ya, bukan untuk konsumsi pribadi tapi untuk dijual lagi sebagai barang jasa titipan alias just tip. Kita lakukan penindakan terhadap makanan ini karena sudah melanggar pembatasan, yaitu dari BP POM, yaitu nomor 28 ya Pak ya. Dibatasi untuk pembawaan atau membawa penumpang itu hanya 55 kg. Selebihnya harus ada izin edar. Ini kata pemerintah soal kenapa aturan pembatasan barang bawaan diterbitkan. Produk-produk kita banyak syaratnya. Makanan harus ada halal, obat-obatan harus ada izin POM, ya kan gitu kan. Kalau elektronik harus ada SNI. Oleh karena itu harus disamakan perlakuannya. Kalau dulu dari luar negeri langsung karena post border, nggak melalui border lagi, ya diatur. Ya diatur. Tentu ada perubahan itu ada yang ngeluh ya wajar, tapi kan harus perlakuan sama. Jangan sampai industri dalam negeri kita lebih susah daripada barang impor. Itu kira-kira. Aturannya baik, tujuannya juga mulia untuk melindungi geliat bisnis dalam negeri. Tapi sebaik-baiknya aturan sudahkah diikuti dengan mekanisme penindakan yang tepat? Sejauh ini gimana pelaksanaannya di lapangan? Ternyata belum jauh berbeda dengan sebelumnya. Penumpang perjalanan luar negeri wajib mengisi Electronic Custom Declaration untuk melaporkan apa saja barang yang dibawa. Setelah mengisi, penumpang akan mendapatkan QR Code untuk di-scan di area pemeriksaan atau jalur bea cukai. Selanjutnya akan ditentukan nih, Anda berhak melewati jalur hijau atau jalur merah. Penetapannya bisa berdasarkan metode random check. Semua barang bawaan di jalur merah wajib melewati pemeriksaan X-ray. Petugas memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara fisik. Kemudian juga ini akan memunculkan moral hazard, yaitu ketika petugas-petugas bea cukai memeriksa terlalu rinci, maka di situ bagi mereka yang tidak tahu aturan soal pembatasan barang bawaan pribadi, maka mereka akan rentan menjadi korban dari oknum-oknum petugas bea cukai yang mungkin akan kong kali kong untuk memeriksa barang, kemudian akan menerapkan, padahal barang bawaannya adalah barang bawaan yang sifatnya pribadi. Jadi
semakin ketat aturan, semakin rinci, maka ini dikhawatirkan justru tidak memberikan kenyamanan bagi mereka yang memang bukan just tip, tapi memang benar-benar melihat untuk melancong atau bepergian ke luar negeri. Sejak diberlakukan selama kurang lebih dari tanggal 10 Maret sampai 13 Maret atau selama 3 hari, ternyata sudah ada sebanyak 21 penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai. Udah tersosialisasi belum sih ini? Sedikit tips nih bagi Anda, sebelum mengunci koper, foto dulu bagian dalamnya untuk memastikan susunan barang bawaan. Dan sebelum check-in, foto juga kondisi koper, termasuk letak dan kondisi kuncinya. Aturan semacam ini rentan dengan eksekusinya di lapangan. Gak bisa dong, cuma penumpangnya aja yang diwajibkan jujur. Petugasnya pun sama, gak bisa tebang pilih. Gak boleh semena-mena. Dan yang pasti ini nih, jangan sampai jadi celah ladang suap di kemudian hari. Kamu gimana? Setuju gak dengan aturan ini? Lanjut diskusi di kolom komentar.